kedua, qiyamul qalbi baina yadayir rabbi bil khudu'i wad-dhulli. Salah satu definisi khusyuk tiada lain kondisi hati, sikap hati di hadapan Rabb yang dipenuhi dengan khudu', sikap tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, wad-dhulli, dan juga sikap merasa bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Sikap merasa bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kondisi hati merasa selalu diawasi oleh Allah, di hadapan Allah, dengan hati dipenuhi khudu'. Khudu' padanan katanya imtisal, taat, atau selanjutnya sama juga dengan Islam, tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah. Modal awal untuk bisa khusyuk, kita harus menerima sepenuhnya apapun perintah Allah, menerima dengan senang hati dan siap melaksanakannya dengan senang hati tanpa ada unsur keterpaksaan sedikit pun. Manakala penerimaan di hati kita tidak sepenuhnya, tidak dengan senang hati perintah-perintah Allah, kita mengerjakan perintah Allah masih ada rasa keterpaksaan, belum sepenuhnya dengan senang hati, tidak akan bisa khusyuk dalam pelaksanaannya. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi khudu' itu sikap yang harus ada di hati, tunduk patuh sepenuhnya pada perintah Allah, alias taat dan imtisal, siap melaksanakan semua perintah Allah. Makna lain dari ini Islam, aslama yuslimu islaman, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, siap melaksanakan apapun perintah Allah. Siapapun orang yang dalam hatinya ada jiwa ketaatan, jiwa ketertundukan, jiwa siap melaksanakan perintah Allah, yakin bahwa itu adalah yang terbaik buat dia, maka buat orang seperti itu khusyuk menjadi hal yang mudah. Sebaliknya, ketika dalam hati tidak sepenuhnya menerima perintah Allah, masih ada unsur keterpaksaan, dan itu sangat boleh jadi ada pada diri setiap orang ketika dia tidak bisa mengelola nafsu yang ada dalam dirinya. Misal, di saat kita sedang berada di puncak capek sesudah kerja, tiba-tiba datang panggilan Allah, azan. Boleh jadi ketika kita tidak bisa mengelola nafsu kita akan mengeluh. Mau istirahat dulu, ternyata udah azan.
Pada akhirnya boleh jadi kebanyakan manusia memilih melaksanakan sholat bukan di waktu utama. Boleh jadi dia tunda beberapa saat, atau bahkan mungkin dia tunda agak lama, namun masih di dalam waktunya. Jangan salah, sholat di dalam waktunya, baik awal, tengah, atau akhir, dua-dua, tiga-tiganya boleh. Yang jelas tidak boleh ketika kita tunda sampai keluar dari waktunya. Itu yang oleh Rasul disebut teledor. Selama masih dalam waktunya, di awal, di tengah, atau di akhir itu boleh. Bahkan di satu hadis Rasul janjikan salat di awal waktu ridwanullah, keridhaan Allah. Salat di tengah waktu rahmatullah, kasih sayang Allah. Salat di akhir waktu afwullah, ampunan dari Allah. Sudah tentu antara ridho, rahmat, dan afwu, ridho yang paling utama. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling utama, paling besar. Jadi dalam diri orang, dalam hati orang yang ada khudu, ada ketaatan, ada intisal, khusyuk buat orang seperti itu hal yang mudah. Sebaliknya, orang yang dalam hatinya belum sepenuhnya tunduk patuh kepada Allah, ada kalanya dia laksanakan perintah Allah, masih ada unsur keterpaksaan. Khusyuk buat orang seperti itu menjadi perkara yang sulit. Yang kedua, untuk bisa mudah merealisasikan khusyuk, dalam hati kita harus selalu ada sikap bahwa kita di hadapan Allah itu hina. Kita bukan siapa-siapa. Allah yang Maha tahu betapa banyak kedhaifan kita, kelemahan kita, keburukan kita dibanding kebaikan kita. Dengan menyadari itu, ketika kita laksanakan sholat, kita merasa di hadapan Allah yang Maha Mulia. Di saat yang sama kita ini bukan siapa-siapa. Kita makhluk Allah yang penuh dengan berbagai macam kelemahan dan kekurangan. Orang yang menyadari hal itu, ada sifat dzul dalam hatinya, tidak akan ada sedikit pun kesombongan. Orang yang sombong karena dia merasa istimewa. Orang yang sombong karena dia merasa pintar, lebih dari yang lain. Merasa punya keutamaan. Itu potensial sekali untuk menjadikan seseorang sombong. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekecil apapun, sulit buat dia untuk bisa khusyuk. Ketika dia baru mulai sholat sebagai makmum, ada kesombongan, ternyata imamnya cuma begini. Nggak akan dia khusyuk. Atau ketika baru mulai sholat dia merasa kanan kiriku kok baunya nggak sedap ya, padahal aku udah paling wangi. Nggak akan dia merasa khusyuk. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sikap pertama dalam hati untuk bisa khusyuk, ada khudu dan ada dzul. Ada jiwa tunduk patuh sepenuhnya pada Allah. Yakin apapun yang Allah syariatkan itu untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan dia sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Bahkan untuk kebaikan tubuhnya. Dia menyadari itu, dia akan laksanakan dengan senang hati sesuai dengan contoh Rasul.
merupakan sesuatu yang sangat aneh buat kita yang sudah dianugerahi akal dan hati nurani, sudah dianugerahi akal dan hati nurani, kok kita tidak mau bersikap tunduk patuh sepenuhnya pada Allah. Itu sesuatu yang aneh. Sangat aneh kita laksanakan perintah Allah yang itu untuk kebaikan kita. Dalam pelaksanaannya di hati kita ada keterpaksaan. Kalau bukan karena takut neraka, enggak akan aku sholat. Ada keterpaksaan, sesuatu yang sangat aneh. Padahal dengan berbagai pemikiran, penelitian, semua yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya, itu untuk kebaikan kita. Katakanlah sebelum kita tahu, kita ngerjain dengan keterpaksaan. Setelah kita tahu, harusnya rasa keterpaksaan itu hilang. Sebagaimana anak yang belum tahu manfaat, katakanlah jamu herbal, pahit, dia nggak mau, wajar. Ketika dia tahu bahwa dia sakit, obatnya ternyata dengan jamu itu, sepahit apapun, dia akan berusaha untuk bisa menikmati. Awalnya masih coba-coba dikit-dikit, selanjutnya dia akan bisa menikmati. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi manusia yang oleh Allah dikasih pikiran hati nurani, kok melaksanakan perintah Allah dengan keterpaksaan, itu sesuatu yang aneh. Padahal matahari, bumi, yang dalam pandangan kita itu benda mati, tidak memiliki pikiran dan hati. Ketika Allah perintahkan mereka, langit, bumi, tunduklah kepadaku, baik terpaksa atau sukarela. Langit bumi menjawab dengan sukarela. Di Fussilat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Qalata atayna ta'i'in. Ketika Allah selesai ciptakan bumi, kemudian istawa ila sama, Allah membereskan langit. Ketika Allah awal membereskan langit, sesudah bumi selesai dan seluruh isinya, wahya dukhanun, pada saat itu langit masih berupa asap. Begitu selesai, faqala laha, Allah berfirman kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi, firman Allah, i'tiya tau'an aw karha, kalian berdua, langit bumi, menghadaplah kepadaku, baik dengan penuh kesukarelaan atau keterpaksaan. Kalian harus menghadapku, kalian harus melaksanakan perintahku. Qalata, langit bumi menjawab, ataina ta'i'in. Kami siap melaksanakan semua perintahmu terhadap kami, wahai Allah, dengan penuh kesukarelaan. Ta'at maknanya melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesenangan hati. Ta'at, bukan dengan keterpaksaan. Muti, ataina ta'i'in, kami siap melaksanakan perintahmu terhadap kami ya Allah dengan penuh ketaatan. Jangan bayangkan perintah Allah buat langit bumi sama seperti perintah Allah buat kita, tidak. Perintah Allah buat langit, ada kalanya Allah perintahkan turunkan hujan dan lain sebagainya. Perintah terhadap bumi, Allah perintahkan keluarkan sumber airmu dan lain sebagainya.
Termasuk ada waktunya Allah perintahkan bumi, goyanglah kamu. Apapun yang terjadi, baik di langit terutama di bumi, dalam bahasa kita bencana, musibah, itu semua ada dalam ketetapan Allah sebelum semuanya diciptakan oleh Allah. Bencana, musibah itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum langit bumi Allah ciptakan. Kalau ada mengatakan bencana terjadi, musibah terjadi karena kemaksiatan dan kedurhakaan manusia. Kalau manusia nggak maksiat, manusia nggak durhaka, nggak akan terjadi. Ini pemikiran seperti ini, hati-hati, bisa mengarah ke pemikiran Qadariyah. Qadariyah di abad awal pertengahan Islam, ini satu kelompok yang menafikan takdir Allah. Semuanya yang terjadi karena kita manusia. Allah nggak ikut terlibat. Pemikiran lain yang berlawanan dengan dia, Jabariyah. Jabariyah sebaliknya menafikan ikhtiar upaya manusia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dua kelompok ini adalah bagian dari kelompok sesat. Muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah memadukan antara keduanya. Semua yang ada dalam kehidupan ini tak lepas dari takdir Allah, ketetapan Allah. Namun kita manusia diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar. Berkaitan dengan musibah dan bencana, kita wajib berikhtiar untuk mencegahnya. Dengan cara, satu di antaranya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah. Kelompok Qadariyah memang ada ayat. Kelompok Jabariyah ada ayatnya. Tapi ketika kesimpulannya diambil dari satu kelompok ayat, itu yang resikonya akan sesat. Semua ayat yang ada di Al-Quran harus disimpulkan bersama. Jadi semua yang ada dalam kehidupan ini tak lepas dari takdir Allah, termasuk musibah dan bencana. Di Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah apapun, bencana apapun yang terjadi, baik di bumi ini atau pada diri tubuh kalian masing-masing, semuanya itu illa fi kitabin, sudah aku tetapkan dalam catatan Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum aku ciptakan bumi dan lain sebagainya. Sebelum Allah ciptakan bumi langit, nanti musibah apa yang terjadi di bumi, bencana apa yang terjadi di wilayah mana saja, Allah sudah tetapkan. Termasuk siapa-siapa penghuni manusia yang akan mengalami musibah bencana itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Gempa Cianjur tidak otomatis yang terdampak, yang terkena cuma penduduk sana, enggak. Boleh jadi kita punya kerabat di sana, pas kita silaturahim, pas saat itu terjadi, kita pun bisa mengalami. Sebaliknya yang penduduk sana boleh jadi pada saat itu dia sedang silaturahim ke saudaranya di tempat lain, terjadi, mereka pun selamat. At-Taubah 51, kullai yusibana
illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sampaikanlah wahai Rasul, la yusibana, tidak akan menimpa kita musibah bencana apapun illa ma kataballahu lana, kecuali musibah dan bencana yang memang sudah ditetapkan oleh Allah terjadi pada kita. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Itu ayat-ayat hakikat bahwa semua yang ada di alam dunia ini semuanya sudah digariskan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa selanjutnya kita manusia wajib berikhtiar berkaitan dengan rezeki. Allah sudah takdirkan rezeki si A, si B berapa selama hidup, tapi dia wajib berusaha. Berkaitan dengan kewajiban kita untuk ikhtiar supaya bencana tidak terjadi dengan tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Asy-Syura ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, terjadi pada kalian, fabima kasabat aydikum. Dalam banyak tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, mungkin semua tafsir, fabima kasabat aydikum, fabima kasabtum minal ma'asi wal asami, itu disebabkan oleh perilaku dosa kalian, perilaku kemaksiatan kalian. Kalau kita pikir ayat tadi musibah bencana takdir Allah, sebelum bumi diciptakan sudah Allah tetapkan. Kok yang ini musibah yang terjadi karena dosa kalian? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah memadukan dua kelompok ayat ini, bukan salah satu kelompok. Semua yang ada dalam kehidupan ini sudah takdir Allah, namun kita manusia wajib berikhtiar, wajib berusaha untuk supaya tidak terjadi hal itu pada kita. Tapi jangan syirik. Kalau kita selalu taat, pasti nggak akan ada bencana. Itu syirik. Sama halnya, kalau kita kerja, pasti dapat rezeki. Itu syirik. Seolah-olah yang ngasih rezeki kerja kita, padahal Allah Ar-Razzaq. Kalau kita nggak berobat, pasti nggak sembuh. Syirik. Doa kesembuhan Rasul sudah mengajarkan. Allahumma rabban nas bidhibbal bas isfi anta syafi la syifaa illa syifauka. Itu doa kesembuhan mengandung ajaran akidah. Berobat laksanakan sebagai bagian dari perintah Allah, ikhtiar, tapi keyakinan jangan berubah. Yang menentukan sembuh tidaknya bukan upaya pengobatan kita, tapi Allah. Karena itu banyak orang sakit dengan sakit yang sama, datang ke dokter yang sama. Apakah semuanya sembuh? Tidak. Yang ngasih kesembuhan Allah. Jadi kelompok Qadariyah itu mengarah menjadi syirik, menyekutukan Allah dengan ikhtiar dia. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Jadi matahari dan bumi saja ketika Allah perintahkan untuk tunduk patuh pada Allah, siap melaksanakan apapun perintah Allah, baik kamu laksanakan dengan keterpaksaan atau dengan kesukaan hati, kerelaan hati, matahari, langit dan bumi menjawab ataina ta'i'in. Kami akan selalu datang melaksanakan perintah-Mu ya Allah dengan penuh ketertundukan hati, dengan penuh sikap sukarela, bukan keterpaksaan. Jadi kalau ada manusia yang sudah dianugerahi akal, hati nurani, dengan itu dia tahu bahwa sholat itu untuk kebaikan dia, puasa untuk kebaikan dia,
Sedekah untuk kebaikan dia. Semuanya sudah semakin terbukti. Ternyata semua yang Allah perintahkan itu ada kaitannya dengan kesehatan tubuh kita. Bahkan sedekah saja, sedekah bisa menjadikan sebab Allah sembuhkan penyakit yang mungkin dokter saja angkat tangan. Banyak kisah-kisah hamba Allah mengalami hal itu. Ada yang dia harus operasi jantung karena ada masalah di jantungnya. Suatu saat dia melihat ibu-ibu yang sedang nungguin tukang daging, sisa-sisa daging, dia pungutin. Ditanya oleh si bapak ini, "Bu, buat apa itu?" Dia jawab, "Sudah lama anak-anakku tidak pernah memakan daging. Cuma dengan inilah aku bisa mendapatkannya. Aku sudah minta izin pada penjual daging itu." Si bapak itu tersentuh, ya sudah, pedagangnya dipanggil, "Tolong berikan ibu ini daging 2 kilo setiap minggu. Berikan selama setahun, aku bayari." Sang bapak itu merasa sangat senang hatinya. Dia berangkat pulang dengan rasa senang hati, bahagia. Ketika selanjutnya dia harus datang ke Eropa untuk operasi jantungnya, semua dokter kaget. Ternyata masalah di jantungnya 100% sudah nggak ada. Dokter nanya, "Bapak melakukan apa belakangan ini?" "Nggak ada yang aku lakukan." "Memang kenapa?" Dijelasin, ternyata sudah sembuh total. Sang bapak itu sadar kesembuhan dia Allah berikan karena dia telah membantu hamba Allah. Dari membantu itu dia sangat gembira. Dengan sikap gembira yang sangat itu, penyakit dalam hatinya di jantungnya pun Allah lenyapkan. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Kata seorang ulama generasi awal, ulama tabi'in, Imam Hasan al-Basri. Ini seorang ulama tabi'in yang diasuh oleh salah satu ummul mukminin. Ibunya budak. Budaknya salah satu istri Rasul, Ummu Salamah. Si anak budak ini sejak kecil diasuh oleh Ummu Salamah. Jadi ulama besar, Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, "Lau abiya alaihi amrahu la'adzabahu ma'adaban yajdani alamahu." Andaikan langit bumi tidak tunduk patuh pada perintah Allah, andaikan mereka membangkang, pasti Allah akan siksa langit bumi. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dan lebih aneh lagi, ketika kita manusia nggak mau tunduk patuh pada aturan Allah, padahal berapa lama sih durasi kita wajib mentaati aturan Allah? Berapa lama waktu kita wajib mentaati aturan Allah, syariat Allah? Paling lama 140 tahun. Hampir nggak ada itu pun. Cuma selama hidup di dunia, ketika itu kita patuhi dengan sepenuh hati, dengan senang hati kita laksanakan semua syariat Allah. Selanjutnya, di kehidupan yang tidak terbatas waktu, kita akan bahagia. Cuma selama hidup di dunia, diawali balik, kita wajib mentaati aturan-aturan Allah. Selanjutnya, di kehidupan yang tidak terbatas waktu, kita akan bahagia. Kalau kita berpikir ke situ, kita akan dengan senang hati melaksanakan semua perintah Allah. Ketika apapun perintah Allah, kita laksanakan dengan senang hati. Khusyuk dalam sholat itu bukan perkara yang berat. Menjadi sesuatu yang sepele, yang sangat mudah.